Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, jurusan PGSD. Di sini saya ingin memaparkan modul ajar pendidikan kewarganegaraan bab 4 Negaraku Indonesia, kelas 4 SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar. Capaian pembelajaran dalam modul ajar ini yaitu mengkaji karakteristik bangsa, kearifan lokal, mengenali bahwa dirinya adalah bagian dari lingkungan sekitar, sehingga muncul kesadaran untuk menjadi lingkungan sekitarnya agar tetap nyaman dihuni. Bermula dari kepedulian untuk mempertahankan lingkungan sekitarnya yang nyaman tersebut, peserta didik lebih besar yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menumbuh kembangkan jiwa kebangsaan akan hak dan kewajiban bela negara sebagai suatu kehormatan dan kebanggaan. Peserta didik dapat mengkaji secara nalar dan kritis sebagai bagian dari sistem keamanan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berperan aktif dalam kancah global. Selanjutnya, dalam modul ajar ini yaitu elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memperluas makna Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah menyimak video dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menganalisis karakteristik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, kreatif. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Keenam, berkebinekaan global. Model pembelajarannya comparative learning. Metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Teori belajar itu teori konstruktivisme, teori perkembangan sosial, perkembangan moral. Pertanyaan mematik, apakah kalian pernah mendengar NKRI? Apakah kalian tahu makna NKRI? Mengapa NKRI disebut negara kepulauan? Pemahaman bermaknanya, makna era NKRI dan karakteristik wilayah NKRI yang bertujuan untuk lebih mengenalkan pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang pertama, guru memberikan salam, menyapa, dan mengkondisikan peserta didik pada suatu situasi belajar yang kondusif. Peserta didik berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah satu peserta didik. Peserta didik dicek kehadirannya oleh guru. Peserta didik bersama-sama dengan guru menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang kesiapan pembelajaran hari ini. Peserta didik menyimak penjelasan guru mulai dari proses membuka pembelajaran, ruang lingkup materi, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok dengan mempertimbangkan kemampuan dan keaktifan peserta didik. Kegiatan inti. Guru mengkondisikan siswa dengan kelompoknya masing-masing. Guru menampilkan materi pembelajaran berupa PowerPoint. Di sini berarti berdiferensi proses. Guru memberikan pertanyaan kunci kepada peserta didik untuk menstimulus berpikir kritis tentang materi yang akan dipelajari. Apakah kalian pernah mendengar NKRI? Apakah kalian tahu makna NKRI itu? Mengapa NKRI disebut sebagai negara kepulauan? Selanjutnya, peserta didik diberi rangsangan oleh guru dengan cara menyimak bahan materi di PowerPoint dan menayangkan video pembelajaran pada layar monitor. Peserta didik menerima umpan balik terhadap jawaban yang sudah diberikan.
Selanjutnya, peserta didik menerima lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara kelompok. Yang kedua, peserta didik melakukan proses pengamatan dan mengisi pertanyaan yang ada di LKPD, yaitu menyusun gambar peta Indonesia, kemudian membuat satu paragraf berdasarkan gambar yang diamati. Pembentukan karakter pelajaran Pancasila bernalar kritis. 3. Peserta didik berkolaborasi, berkomunikasi untuk bertukar mendapat argumentasi dan ide terhadap jawaban yang telah didapatkan secara mandiri di kelompoknya masing-masing. Keempat, dari ide atau gagasan yang disampaikan oleh setiap anggota kelompok dicatat dan didiskusikan kembali untuk mendapatkan kesepakatan kelompok. Pembentukan belajar Pancasila gotong royong. Guru menuntun dan membimbing siswa apabila peserta didik kurang memahami tugasnya. Yang keenam, guru melakukan pengamatan untuk penilaian sikap dan keterampilan peserta didik. Penutup, peserta didik bersama guru melakukan refleksi atau pembelajaran yang telah berlangsung. Seperti apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Dengan menuliskan pada lembar kertas yang sudah disiapkan guru. Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Untuk tetap menumbuhkan keceriaan, peserta didik melakukan tepuk semangat dan tepuk gemuruh. Peserta didik diminta tepuk tangan dengan volume mengikuti gerakan tangan guru. Ketika posisi tangan guru di bawah, peserta didik tepuk tangan pelan. Ketika gerakan tangan guru semakin ke atas, suara tepukan semakin kencang. Kelas ditutup dengan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik. Di sini ada asesmen. Asesmen itu diagnostik, yaitu non-kognitif. Siapa yang semalam belajar, siapa yang mendampingimu saat belajar di rumah, bagaimana perasaanmu saat akan mengikuti pembelajaran hari ini. Pengetahuan awal melalui singkat. Asesmen kognitif, pertanyaan pematik, apakah kalian pernah mendengar NKRI? Apakah kalian tahu bahwa makna NKRI itu? Mengapa NKRI itu disebut sebagai negara keperluan? Asesmen formatif, ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Selanjutnya, media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint, video pembelajaran, Wordwell, ada glosariumnya, negara, suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama. Negara kesatuan, negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat yang tertinggi dan satuan-satuan maksudnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Stimulus. Terima kasih.